Ketika kita bicara arsitek Indonesia, ada dua kata yang perlu kita sepakati, yaitu arsitek dan Indonesia. Tetapi apapun kesepakatan kita nantinya, pasti kita sepakat bahwa yang kita bicarakan adalah manusia. Makhluk berakal yang terlahir di Indonesia atau bernasab Indonesia. Saya tidak hendak masuk dalam perdebatan etimologis atau penelusuran terminologis. Kita biarkan para akademisi dan cerdik pandai yang mengambil porsi itu. Ketika bicara tentang Indonesia, yang dipahami orang sedunia tentulah nama sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, di mana di sana tinggal berbagai bangsa yang mereka sebut suku. Tapi baiklah, kita asumsikan mereka sudah berhasil mendefinisikan lahirnya bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia, yang dirintis sekian lama dengan puncak-puncak pencapaiannya di antaranya pada 1928 dan 1945. Tentu kita sadar bahwa bangsa atau kumpulan suku-suku tersebut tidak lahir pada saat itu. Mereka sudah lama ada dan mendiami wilayah yang dikenal dengan nama Sundaland, Jawa Dwipa, Nusantara, atau Indonesia. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah proklamasi 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia yang melahirkan proklamasi 1945? Tentu kita meyakini bahwa bangsa yang kemudian disebut Indonesia lah yang melahirkan berbagai sejarah yang terjadi di Nusantara, termasuk lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesadaran ini akan termaktub dalam kesadaran kita bahwa bila kita bicara tentang Indonesia, maka yang kita bicarakan adalah kontinuasi dari suatu perjalanan bangsa yang hari ini kita sebut sebagai bangsa Indonesia. Dan ketika kita bicara tentang arsitek atau arsitekturnya, kita akan perlu menelusuri capaian-capaian yang sudah ada sebelum wilayah dan bangsa ini disebut Indonesia. Untuk sementara, istilah arsitek dan arsitektur pun tetap saya gunakan walau kata ini termasuk baru dalam khasanah kebudayaan kita. Yang jelas, kegiatan membangun sarana tempat berkegiatan sudah ada sejak lama, setua usia peradaban itu sendiri. Dengan demikian, kegiatan membangun rumah, tempat ibadah, tempat pertemuan, dan sejenisnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Dalam proses pembangunan itu, para leluhur kita melalui proses pembelajaran yang panjang, hasil interaksi mereka dengan alam sekitar maupun hasil interaksi dengan peradaban dari wilayah yang lain. Hal tersebut menyebabkan hasil dari proses membangun itu unik, spesifik, dan berbeda dari tempat atau peradaban lainnya. Perbedaan bangunan yang dihasilkan ini tidak dalam posisi dibandingkan apalagi dikompetisikan satu dengan yang lain. Karena bangunan atau karya arsitektur itu unik dan spesifik untuk daerah dan waktu tertentu. Maka tidak heran bila kita dapati beragam gaya arsitektur di seluruh pelosok Indonesia. Dengan letak geografis yang berbeda, budaya dan adat yang bermacam-macam, melahirkan budaya membangun yang beragam pula. Telah disebutkan di depan bahwa arsitektur di Indonesia merupakan kontinuasi dari sejarah panjang peradaban bangsa yang mendiami wilayah ini. Berbagai pengaruh dan infiltrasi pengaruh dari luar juga ikut membentuk arsitektur Indonesia. Demikian pula dengan arsitek yang menjadi pelaku penting dari arsitektur tersebut.
Jika pada awalnya arsitek merupakan sebuah kompetensi yang melebur pada profesi-profesi yang lain, karena kebutuhan dan pengaruh dari luar, maka profesi ini mengkristal menjadi satu profesi yang diatur. Profesi arsitek yang diatur ini terlebih dahulu berkembang di negara-negara barat. Dan karena semangat imperialisme, pengaturan profesi yang demikian masuk ke Indonesia. Profesi yang model demikian ini semakin berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan dorongan kuat dari saudara kandung imperialisme, yaitu kapitalisme dan materialisme. Maka, di mana koordinat arsitek Indonesia?